malam, Rahayu. Sedulur-sedulur Nusantara, rekan-rekan yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Jadi malam hari ini saya bertemu kembali dengan Romo Lukmin. Romo Lukmin ini adalah pelaku dan pelestari budaya yang ada di Kota Blitar atau di Kabupaten Blitar atau di Blitar dan sekitarnya. Jadi malam hari ini kita bincang-bincang santai aja, Romo ya. Ya. Jadi kita akan ngobrolkan masalah hal ruatan. Di apa itu ruatan, siapa yang diruat, siapa yang meruat, dan bagaimana prosesi ruatan itu tadi berjalan secara adat dan budaya. Tentunya adat khususnya adalah adat masyarakat Jawa dan sekitarnya itu melaksanakan prosesi ruatan itu sendiri. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung ngobrolkan dengan Romo Lukmin selaku pelaku dan pelestari budaya yang ada di Jawa atau yang ada di Blitar khususnya. Selamat malam, Romo. Selamat malam juga. Di sini kita akan ngobrol santai aja masalah tentang hal ruatan. Ruatan yang sering mungkin kita dengung-dengungkan bahwa itu adalah suatu prosesi yang disakralkan untuk masyarakat Jawa atau untuk adat Jawa. Itu mungkin saya di sini mau bertanya dengan Romo sendiri, apa sih arti ruatan itu dan filosofi ruatan itu seperti apa, Romo? Ya, sebelumnya saya menyampaikan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di sini karena ini tadi hanya kebetulan. Sebelumnya tidak janjian dan sebagainya, dan saya sendiri emang biasa nyantai begini, jadi maaf ini dengan kebul-kebul, jadi bukannya kurang menghormati, enggak, tapi ini sudah kebiasaan saya begini. Kalau mungkin kita membicarakan tentang ruatan itu adalah upacara adat Nusantara atau Jawa khususnya, dan itu sudah dijalani oleh masyarakat sejak beratus-ratus tahun yang silam sampai sekarang. Jadi jelas kalau begitu ruatan itu penting bagi manusia hidup, kan gitu. Ya. Melihat daripada ruatan itu adalah upacara pembersihan, upacara inisiasi, yaitu tujuannya menyelamatkan manusia dari gangguan buta kala. Buta itu gelap, kala itu waktu. Buta itu negatif, kala itu waktu. Jadi untuk menolong atau membersihkan manusia dari pengalaman-pengalaman yang tidak enak begitu. Oh, jadi ruatan itu sendiri adalah sebagai sarana permohonan juga, Romo. Iya, betul. Untuk kita menyisihkan masalah tentang kegelapan atau tentang kala atau kejadian buruk yang akan menimpa seperti itu, Romo. Iya, betul. Terus kalau masalah yang dikatakan hari baik atau sebelum ke hari lah, orang atau hal seperti apa itu yang butuh untuk dilaksanakan prosesi ruatan itu sendiri? Ya, jadi apa saja yang perlu diruatkan gitu. Yang perlu diruat adalah satu manusia, dua adalah tempat atau ya istilahnya jagat saisine atau dan isinya. Maksudnya begini, ruatan itu juga ada meruat tempat, misalnya bersih desa. Bersih desa itu harus ada ruatan. Jadi apa yang dibersihkan, apa yang diruat, yaitu untuk menetralkan energi-energi negatif atau kekuatan-kekuatan buta atau kekuatan-kekuatan gelap, kekuatan-kekuatan negatif itu dinetralkan atau dinetralisir. Misalnya begini,
desa kok dibersihkan apa kotor? Ya memang kotor dilihat dari segi batin. Misalnya di desa itu ada suatu kecelakaan di jalan itu. Kemudian yang celaka itu meninggal di tempat itu. Nah, jadi lingkungan tempat itu kotor. Oh, gitu, iya, kotor. iya, iya, iya. Kemudian ada lagi, mungkin di daerah itu ada orang yang bunuh diri atau minum obat serangga atau gantung diri, atau orang bunuh diri, itu lingkungannya juga kotor. Karena apa? Sang roh ini tidak bisa lepas, masih ada menjadi hantu atau mengganggu orang lewat dan sebagainya. Ini yang namanya kotor. Kotor. Iya, Kemudian iya. ada lagi masyarakat seorang mungkin janda dan duda, ini masih pacaran atau perawan dan jaka pacaran, kemudian mungkin ada kesempatan yang waktu ketemu di rumahnya, kemudian di situ melakukan suatu perbuatan yang di luar nikah atau senggama gitu aja lah. Iya. Kalau melaksanakan senggama yang belum sah atau masih pacaran, itu lingkungannya itu jadi sebel sial, kotor. Kotor gitu. juga. Itulah makanya ada bersih desa atau ruatan desa atau ruatan bumi, sedekah bumi. Iya. Sedekah bumi itu kita syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena dari Tuhan lewat bumi itu kita menjadi mendapatkan suatu sarana hidup dan sebagainya. Itu sedekah bumi. Ya, Jadi itu syukur kalau pada Tuhan. iya. Itu kalau untuk tempat yang perlu diruat. Betul, iya. Kalau misalkan terjadi pada satu orang, jadi orang itu apa saja yang harus, misalkan yang membutuhkan prosesi adat ruatan ini dijalankan, misalkan atau orang itu terlahir sebagai anak yang nomor 1 atau nomor berapa, atau seperti itu, mungkin ada yang seperti itu, Rom. Iya, gini, ruatan itu yaitu tadi kalau tidak hanya untuk tempat dan untuk manusia itu menurut sumbernya itu dari Centini. Misalnya dari Centini itu ada 25 orang, kategori orang yang harus diruat. Menurut itu kitab istilahnya pustaka raja itu juga ada 25 orang. Mohon maaf, Centini itu semacam referensi orang Jawa atau kitab atau semacam apa, Romo? Itu Centini itu adalah pustaka itu dari istilahnya dari pewayangan itu. Oh, pewayangan. Iya, betul. Di situ ada 25 jenis kategori orang yang harus diruat. Misalnya orang, misalnya Mas Nanda mengadakan pernikahan, kemudian punya anak hanya 1. Laki-laki atau perempuan itu yang dinamakan untang-anting. Nah, itu perlu diruat. Kemudian punya anak 2. Kalau laki perempuan namanya gedono gedini. Nah, kalau 2 itu laki-laki semua namanya uger-uger lawang. Itu juga perlu diruat. Kalau 2-duanya itu perempuan itu namanya kembang sepasang, itu juga kategori orang yang harus diruat. Dan sendang kapit pancuran itu laki perempuan laki itu juga perlu diruat. Dan masih banyak lagi lah gitu. Gitu ya, Ramaji. Nah, itu karena apa? Karena ini memang kodratnya begitu. Kodrat dari istilahnya ajaran leluhur memang diyakini begitu. Kodrat itu, kalau yang dikatakan kodrat itu dari Tuhan, tapi kalau wiradat itu dari manusianya. Jadi kodrat itu bisa diwiradati. Misalnya orang sakit, ini harus diwiradati, dicarikan obat, misalnya kan gitu. Padahal kodratnya sakit, tapi kita harus diwiradati dengan usada, carikan obat. Ikhtiar. Jadi itulah karena kita orang Jawa napak tilas pada budayanya leluhur, budaya yang ruatan. Tapi kalau secara umum, Romo, secara umum ruatan itu apakah ada hari baik untuk dilakukan, atau misalkan hari-hari sakral atau bulan-bulan sakral untuk dilakukan? Begini, kalau ruatan itu sebenarnya ada hari pilihan tapi tidak begitu detail. Misalnya yang tidak dipakai hanya hari nas, biasanya begitu. Hari nas itu mungkin
hari meninggalnya orang tua. Oh, atau seperti itu. Ya. Apalagi Suro. Nah, Suro itu Suro itu dianggap bulan yang mempunyai sejarah, mempunyai apa ya, Suro atau Muharram itu kan power. diyakini Tuhan itu ada mukjizat yang tertentu di bulan itu. Bagi orang Jawa mungkin ya. Jadi diyakini kalau Suro itu membawa suatu keberkahan, mungkin seperti itu. Itu kalau bulan Suro harinya itu biasanya mengambil hari pertama bisa, hari ketiga bisa, atau hari ke-10 bisa. Karena bulan Suro itu daripada tanggal 1 ke tanggal 10 itu dianggap hari yang mempunyai keistimewaan, diadakan upacara-upacara juga yang memakai media wayang. Apakah ruwatan itu perlu adanya satu tampilan wayang, atau perlu adanya pagelaran wayang khusus untuk ruwatan, atau seminim mungkin? Jadi kalau misalkan perlu, wayangnya itu harus seperti apa? Tapi kalau seandainya itu mungkin dari teman-teman yang lain itu mungkin untuk mengadakan pagelaran wayang itu mungkin terbentur suatu keadaan yang atau waktu atau suatu keadaan yang tidak memungkinkan, itu apakah bisa diganti? Ini begini, karena ruwatan itu sumbernya memang lewat pewayangan. Jadi karena apa? Di situ ada tokoh tertentu atau figur yang berkaitan dengan ruwatan itu adalah Bathara Butakala itu tadi. Jadi makanya pakai wayang, walaupun tidak pakai wayang sebenarnya bisa. Mungkin pakai wayang seminimal mungkin hanya wayang 10 atau bisa tanpa gamelan bisa. Tapi tentunya tetap pakai wayang. Pakai wayang itu kalau dari sumbernya dari Centini memang begitu. Berarti alangkah baiknya kalau kita memakai wayang. Iya, betul. Dan kemudian itu kan ada tokoh yang tertentu yang namanya Bathara Butakala. Bathara itu adalah sinar, Bathara itu nur, Bathara itu cahaya, buta itu gelap, buta itu negatif, buta itu menakutkan, kala itu waktu. Jadi orang yang ditakuti ya kena waktu yang jelek, waktu yang negatif, waktu yang menakutkan, atau kehidupan yang tidak enak. Itulah namanya dimakan Bathara Butakala itu tadi. Kalau pakai wayang, Romo, itu kalau pakai wayang ada nggak lakon khusus untuk ruwatan? Ada, itu kebanyakan pakai lakon, yaitu lakonnya Murwakala namanya. Murwakala itu purwa itu wiwitan, kala itu waktu. Jadi waktu itu dikembalikan waktu yang baik. Jadi karena kena Sukerto ini dinetralkan agar lepas daripada penandang Sukerto. Dan mungkin ada lagi ruwatan istilahnya versi orang Bali itu namanya juga ada ruwatan, tapi kalau di sana namanya nyapuh leger gitu. Tapi intinya ya ruwatan. Iya. Jadi banyak versi tentang ruwatan ternyata tidak hanya di Jawa, tetapi di Bali juga apa tadi, Romo? Nyapuh leger juga untuk masyarakat Bali itu juga sama halnya dengan ruwatan. Nah itu malah masih asli Mojopahit itu. Ada syarat seorang dalang yang turun dalang itu baru wenang untuk meruat. Kemudian ada lagi syarat dalang itu walaupun bukan turun dalang tapi pernah diwisuda atau dinobatkan sebagai dalang ruwat atau dalang sejati atau dalang Kondobuwono namanya. Sepintas ruwatan seperti itu, Romo. Selebihnya teman-teman bisa lihat tayangan ruwatan prosesinya seperti apa, yang kebetulan kemarin juga digelar oleh Romo Lukmin. Begini videonya.
Tadi yang teman-teman sudah saksikan beberapa acara prosesi atau ritual tentang ruatan yang ada di tanah Jawa. Tentunya yang kemarin juga diselenggarakan oleh Romo Lukmin. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau tanya-tanya tentang perihal ruatan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung datang silaturahmi ke dalam Romo Lukmin sendiri di Romo. Ada di Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Atau teman-teman yang mau ngasih masukan budaya Jawa apa yang mau kita bahas saya dengan Romo Lukmin, teman-teman bisa tuliskan juga di kolom komentar. Jadi mungkin kita nanti sedikit akan mengulas, Romo. Iya. Mungkin ada closing yang mau disampaikan, Romo? Ya, semua itu memang pasti tidak ada yang sempurna. Saya yakin apa yang kita bahas tadi pasti ada yang kurang, ada yang kurang berkenan, itu wajar. Hanya saja kalau mungkin ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang, itu mohon dimaklumi, atau mungkin kita apa ya rembuk bersama menuju pada kesempurnaan. Mungkin seperti itu, Romo, Iya. bentuknya. Dan saya undur diri dulu dari channel saya. Teman-teman, sekali lagi jangan lupa tulis komen apa yang kurang dari yang kita sampaikan, atau apa yang perlu ditanyakan, atau teman-teman mau minta kita mau membahas apa ke depan tentang budaya Jawa yang teman-teman juga pengen mengerti tentang budaya, karena budaya Jawa ini cukup luas sekali. Romo. Akhirul kata, salam Rahayu.